Beliau mengorbankan 30 juta karena yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang atur, teman-teman. Sangat inspiratif sekali, mudah-mudahan dapat dicontoh oleh perusahaan yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga selalu kita diberikan kebaikan. Oke, balik lagi. Hari ini saya bakal nge-react beberapa video, tapi ini biar kontennya tidak terlalu panjang, saya singkat beberapa video. Ini ada beberapa video menarik yang saya temukan di YouTube yang bakal kita react ya teman-teman. Oke lah, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke video yang pertama. Video yang pertama ini tentang perusahaan yang rela rugi 30 juta karena utamakan sholat. Ayo kita lihat bareng-bareng yuk. Let's go. Sebuah pabrik yang terletak di Indonesia ini rela untuk rugi 30 juta sehari demi melaksanakan sholat tepat waktu, dan prinsip yang diutamakan dalam pabrik ini adalah utamakan sholat dan keselamatan kerja. Perusahaan tersebut bernama PT Arta Mas Geraha Andalan yang terletak di Cikarang dan dimiliki oleh seorang pria yang sangat taat beragama bernama Budi Hartowinata, dan pabrik yang dimilikinya ini benar-benar sangat mengedepankan agama. Pabrik yang dikelola oleh perusahaan milik Budi ini mengalami kerugian 30 juta saat memasuki waktu sholat, dan semua karyawan pabrik melaksanakan ibadah sholat. Budi tidak pernah merasa rugi meskipun kehilangan 30 juta setiap hari, karena bagi dirinya semua yang dimilikinya ini berasal dari Tuhan, dan semua rezeki sudah diatur oleh Tuhan sesuai dengan jatahnya masing-masing. Pabrik ini selalu menjalankan buka puasa bersama dengan para karyawan. Oke, bagus. Melihat musola yang ada di pabrik ini justru sangat luas, ber-AC, dan tidak ada satupun ruangan yang lebih besar selain musola. Budi menganggap bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu harus juga bermanfaat bagi banyak orang serta bersikap jujur. Bagi Budi ada 5 hal yang bisa membuat hidup seseorang sukses di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan, yang kedua adalah rajin bersedekah, yang ketiga adalah menjalin hubungan baik sesama manusia, yang keempat adalah memuliakan orang tua, dan yang kelima adalah selalu bersyukur. Oke, itu tadi ya quote-nya, bisa kita pakai itu untuk quote of the day dari Pak Budi. Beliau mengorbankan 30 juta karena yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang atur, teman-teman. Sangat inspiratif sekali, mudah-mudahan dapat dicontoh oleh perusahaan yang lain. Even mungkin misalnya pemiliknya non muslim tapi banyak pekerja yang muslim, mudah-mudahan kita dapat beribadah dengan baik di tempat kerja juga ya. Mudah-mudahan fasilitas peribadatan juga baik di perusahaan ini. Sangat inspiratif sekali teman-teman. Saya berharap mudah-mudahan pemilik perusahaan Pak Budi itu tadi selalu diberikan kesehatan, dan kita juga sebagai pekerja maupun pemilik pekerja selalu diberikan kelimpahan rezeki dalam keseharian. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini top 3 pekerjaan yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dari channelnya Kompas TV. Let's go, kita lihat. Di zaman serba digital gini sebenarnya kerjaan tuh udah makin beragam. Tapi Oke. kalian tahu nggak sih pekerjaan apa aja yang bakal dibutuhin 5 tahun mendatang? Ya, Digital marketing, data analis, IT, programmer, sama grafis. digital semua ya. Bener nggak ya? Oke. Nih, aku spill top 3 pekerjaan yang diprediksi bakal paling dicari 5 tahun mendatang. Nomor 3, analis bisnis intelijen. Bisnis yang intelijen. menggali data milik perusahaan Oke. dan mengubah data itu menjadi insight yang bernilai. Nomor 2, cyber security. Cyber security penting ini ya teman-teman ya. Cyber security ini tugasnya untuk melindungi aset dan database perusahaan biar aman dari kejahatan siber. Dan pertama ada spesialis kecerdasan buatan Oke, atau AI. AI spesialis ini tuh artinya orang yang mengendalikan komputer atau robot biar robotnya bisa memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalian mau apply yang mana? Coba komen ya. Oke teman-teman, kita lihat komennya nanti ya. Ada tadi bisnis intelijen, yang kedua cyber security. Cyber security itu penting. Di tempatku juga dulu pernah kena semacam virus kayak gitu, tapi alhamdulillah bisa aman. BSI juga kemarin kena juga, mudah-mudahan ke depan bisa lebih aman juga. Sempat yang terbaru kemarin saya dengar ada KPU juga kena hack, diduga kena hack. Mudah-mudahan data-data kita ke depan bisa lebih aman, cyber security kita juga lebih aman. Ayo kita lihat komennya, ada komen apa ya.
Job petani akan menjadi hal langka, mungkin berubah petani robot. Oke. Petani woi, nggak ada yang mau jadi petani nih. Ya, walaupun cuma 3 ini komennya, cuman ya menurutku jadi petani sih nggak ada masalah ya teman-teman. Mau petani yang sifatnya modern atau petani konvensional, nggak masalah. Yang penting kita punya passion ke arah sana. Nggak harus AI spesialis misalnya, tapi mau jadi petani juga nggak masalah. Yang penting ya yang pertama harus punya kebunnya dan punya passion ke arah sana. Petani itu kan nggak seindah yang dibayangkan. Bertani itu nggak semudah apa yang orang pikirkan, tapi yang punya passion ke arah sana akan merasa itu menarik kalau menurutku. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga. Ini tukang sampah tapi digaji tinggi di Jepang. Yuk kita lihat yuk. Ini adalah pekerjaan di Jepang yang paling menguras mental. Oke. Pekerjaan ini disebut juga tokusu seiso. Di mana Tokusu pekerjaan ini seiso. bukanlah sekedar jasa membersihkan rokoknya. rumah, namun yang dibersihkan adalah rumah orang yang menjalani hikikomori. Hikikomori itu yang mengisolasi ya. Kehidupan sosial selama berbulan-bulan hingga tahunan. Ya ampun. Bahkan tak jarang mereka membersihkan rumah bekas orang yang baru wafat akibat hikikomori. Aduh. Dengan membersihkan berbagai sampah, kotoran, dan tempat bekas orang yang baru ditemukan setelah wafat, gaji mereka bisa mencapai 20 sampai 30 juta Banyak sih rupiah per gajinya, bulan. tapi memang Dimana menekan mental sih, mereka apalagi melihat kalau apakah yang gaji ditemukan mereka meninggal ya. dengan pekerjaan yang dilakukan. Oke, gajinya sih gede ya. Saya nggak tahu kurs Jepang sama di Indonesia itu sebesar apa itu di Jepang sana. Cuman kalau 20 sampai 30 juta untuk di Indonesia itu cukup besar ya teman-teman. Cuman ya itu tadi bisa jadi ketemu mayat, kotoran dan sebagainya. Cuman ya apapun pekerjaannya, sekali lagi selagi masih itu passion yang senang dilakukan, ya kenapa tidak apapun pekerjaannya selagi halal dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nih menarik juga menurutku. Saya sih baru tahu bahwa ini ditulis pakai tangan. Saya kira pakai alat kayak gitu ya. Oke, kita lihat yuk. Banyak orang mengira pamflet diskon di supermarket dan toko. Ini kan sering ya kita lihat ya teman-teman ya di mall-mall gitu, Pekerjaan seperti ini supermarket. Tapi saya mikirnya sih ini dibuat pakai alat, tangan printer. tapi ternyata pakai tangan gini. Sebagai tim visual, tugasnya membuat banner dan dekorasi lebaran atau Natal. Perhatikan saja tulisannya begitu rapi dan letteringnya yang terlihat berbeda. Dah. Tapi kamu penasaran nggak dengan nama spidol dan polpen yang ia gunakan? Oke. Apa namanya? Kok nggak jelas sampai di situ aja ya teman-teman? Ada yang nulis namanya nggak ya? Spidol biasa, yang gede juga bisa, ujungnya dipotong menyamping. Oh iya bisa juga sih sebenarnya. Oke, tangan pemberian Tuhan untuk wanita ini kelebihan manusia yang diberikan Tuhan. Orang lain yang punya kelebihan. Ya, kita tentunya punya kelebihan masing-masing ya. Nah ini saya juga gantung nih, apa sebenarnya nama spidolnya ini, ada yang tahu? Nanti kalau ada yang tahu komen ya teman-teman ya. Apa spidolnya? Gantung, nggak tahu nama spidolnya apa. Tapi itu lagi balik lagi bahwa menarik ya pekerjaan ini ya teman-teman. Waduh, suara pintu ketutup karena angin ya teman-teman. Sorry. Tadi ada teman pulang, pintunya belum ketutup, ketiup angin sampai jeleder kayak gitu. Oke deh, kita lanjut ke video yang terakhir ini soal sedikit quote pengingat diri ya teman-teman. Yuk untuk kita semua. Oke ya, nih ya saya bacain ya. Attitude, gelar yang kita punya, apakah itu sarjana, S2, itu hanya sebatas ijazah teman-teman. Terus ilmu yang kita punya itu berasal dari buku dan catatan-catatan. Terdidik atau tidak, baik atau tidak, akan terlihat dari tingkah lakumu. Ya, saya pun bukan orang yang selalu baik teman-teman. Banyak hal salah yang pernah saya lakukan, tapi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, kita bisa berbenah diri agar ke depan kita menjadi pribadi yang semakin baik, pribadi yang mungkin kita semua pernah salah, tapi kita mau berbenah dan mau memperbaiki diri. Oke, itu yang terakhir. Tidak ada yang sempurna, tapi yang terbaik adalah yang ketika kita salah kita mau berubah dan kita mau memperbaiki diri. Itu aja konten kita, nggak banyak-banyak ini biar nggak terlalu panjang teman-teman.
Sampai ketemu di konten selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.